Halo semuanya, perkenalkan nama saya Foni Marcelina dengan NPM 4159 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen e-commerce. E-commerce sendiri memiliki pengertian yaitu perusahaan yang terlibat dalam perdagangan elektronik sebagai pembeli atau penjual yang mengandalkan teknologi berbasis internet seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain yang tugasnya untuk apa? Untuk menyelesaikan pemasaran, penemuan, pemrosesan transaksi, serta proses produk dan layanan pelanggan. E-commerce sendiri memiliki 3 fondasi, yaitu yang pertama ada internet, intranet, dan extranet. Untuk yang pertama, kita membahas internet. Apa sih internet itu? Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem di Global Transmission Control Protocol. Untuk yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan protokol internet untuk membagikan informasi rahasia tentang perusahaan atau operasi perusahaan untuk karyawannya. Untuk yang ketiga ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada supplier, vendor, pelanggan, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu proses e-commerce. Proses e-commerce sendiri terdapat 9 kategori. Yang pertama yaitu kontrol akses dan keamanan. Menyediakan autentikasi, otorisasi, dan perlindungan data untuk memastikan keamanan akun, data, transaksi pengguna di platform. Untuk yang kedua ada profiling dan personalisasi, yang tugasnya yaitu mengumpulkan data pengguna dan memberikan pengalaman belanja yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan perilaku pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu manajemen pencarian, yang tugasnya yaitu mengoptimalkan fitur pencarian agar pelanggan dapat menemukan produk dengan cepat dan relevan sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Untuk yang keempat yaitu isi pengelolaan. Isi pengelolaan ini berisi tentang platform e-commerce termasuk teks, gambar, video untuk memberikan informasi produk yang lengkap dan menarik yang contohnya seperti ada di Tokopedia, Shopee, maupun TikTok. Untuk yang kelima ada konten dan katalog. Konten ini berisikan menyusun katalog produk yang lengkap dan mudah diakses, termasuk kategori deskripsi, harga, agar pelanggan dapat menelusuri produk dengan nyaman. Untuk yang keenam ada pembayaran. Pembayaran ini sendiri memfasilitasi proses transaksi pembayaran antara pembeli dan penjual agar lebih mudah melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank. Untuk yang ketujuh ada alur kerja pengelolaan atau workflow management. Mengelola setiap tahap pemesanan mulai dari pengolahan pesanan hingga pengiriman produk untuk memastikan produk itu sesuai dan berjalan lancar. Untuk yang kedelapan ada peristiwa pemberitahuan, mengirimkan notifikasi kepada pelanggan tentang status pesanan, pembayaran, pengiriman, atau informasi lain yang relevan untuk menjaga transparansi dan komunikasi terhadap pelanggan. Untuk yang kesembilan ada kolaborasi dan pengolahan, memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak seperti penjual, pemasok, dan kurir untuk memastikan rantai pasok dan pengelolaan produk berjalan dengan optimal. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang kemudahan dan kekurangan e-commerce. Untuk kemudahannya di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu kemudahan akses dan kenyamanan. E-commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko fisik. Ini memberikan kenyamanan bagi pelanggan selama 24 jam. Dan kedua yaitu di sini pilihan produk yang lebih banyak. Jadi, platform e-commerce biasanya menawarkan berbagai macam produk dan merek dari berbagai penjual, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan harus ke toko fisik. Untuk kelebihan yang ketiga atau yang terakhir yaitu efisiensi biaya operasional. Bagi bisnis e-commerce dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa tempat, tenaga kerja. Hal ini memungkinkan penjual menawarkan harga yang lebih kompetitif. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan e-commerce. Untuk yang pertama yaitu kekurangan e-commerce adalah kurangnya interaksi fisik. Dalam e-commerce, konsumen tidak dapat melihat, menyentuh, atau mencoba produk secara langsung kepada pembeli yang kadang dapat menimbulkan ketidakpuasan.
Untuk yang kedua dari kekurangan e-commerce adalah ketergantungan pada teknologi dan koneksi internet. Baik penjual maupun pembeli sangat bergantung pada akses internet dan perangkat elektronik. Jika ada masalah teknis atau gangguan internet, proses transaksi dapat terganggu. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Banyaknya platform di e-commerce yang meningkatkan persaingannya dengan cara menerapkan diskon besar-besaran yang membuat perusahaan tersebut malah mendapatkan kerugian. Untuk kekurangan yang keempat atau yang terakhir yaitu lamanya pengiriman. Berbeda dengan belanja di toko yang offline, di mana barang dapat langsung dibawa pulang. Sedangkan untuk belanja dengan online memerlukan waktu pengiriman yang lama, memakan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Untuk materi selanjutnya yang terakhir yaitu studi kasus, mengambil contoh Tokopedia, ekosistem marketplace untuk UMKM. Kasusnya, banyak usaha mikro kecil, menengah, UMKM Indonesia kesulitan menjangkau pasar luas, sehingga Tokopedia membantu UMKM ini dengan platform e-commerce yang memudahkan penjualan online. Untuk pendekatannya sendiri yaitu Tokopedia menyediakan platform yang mudah digunakan, akses pembiayaan, dan fitur promosi untuk pendukung penjualan lokal. Tokopedia juga meluncurkan fitur pengiriman dan logistik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kecil. Untuk hasilnya sendiri, banyak UMKM yang mampu mengembangkan bisnis mereka dengan lebih mudah dan meningkatkan penjualan dengan jangkauan pasar yang lebih luas, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia penjual terbantu dengan adanya fitur Tokopedia.